Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta ANB Academy Ilmukan Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan ini kita berada di materi yang ke-9, semester 4, pelajaran ilmu Al-Qur'an. Insyaallah kita akan membahas tentang kodifikasi Al-Qur'an. Baik, metode kodifikasi Al-Qur'an di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ditulis secara keseluruhan, namun belum dikumpulkan dalam satu mushaf dan belum tersusun secara urut surat-suratnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada para khulafaur rasyidin untuk mengumpulkan Al-Quran di dalam satu mushaf sebagai bentuk penunaian terhadap wasiat Rasulullah SAW agar atau untuk menjaga Al-Quran itu. Awal mulanya adalah upaya pengumpulan Al-Quran ini adalah hasil dari musyawarah antara Umar dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang kisahnya kami nukil dalam riwayat yang cukup panjang di bawah ini ya. Kami bacakan terjemahannya ya. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan di dalam kitab sahih beliau dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Abu Bakar As-Siddiq mengutus kepadaku setelah terbunuhnya penduduk Yamamah. Dan ternyata Umar bin Khattab ada di sisinya. Lalu Abu Bakar As-Siddiq berkata, sesungguhnya Umar datang kepadaku dan mengatakan, sesungguhnya pembunuhan terhadap para penghafal Al-Quran amat banyak terjadi di hari Yamamah, di perang Yamamah. Dan saya khawatir peperangan ini akan semakin dahsyat bagi para penghafal Al-Quran di beberapa tempat. Sehingga banyak penghafal Al-Quran yang hilang, yang berguguran. Dan saya mempunyai pandangan agar engkau memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran. Saya berkata kepada Umar, bagaimana bisa engkau melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW? Lalu Umar menjawab, demi Allah ini kebaikan. Dan Umar terus menerus mengulang-ulang pembicaraan tersebut kepada Abu Bakar As-Siddiq hingga kemudian Allah membukakan hatinya. Dan aku kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq ya, aku pun sepandangan dengan pendapatnya Umar bin Khattab. Ya. Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah terbuka hatinya untuk menerima pendapatnya Umar bin Khattab, beliau mencari sahabat Nabi SAW yang memiliki kompeten ya dalam menulis wahyu. Maka beliau menunjuk Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu untuk menulis wahyu. Abu Bakar mengatakan, engkau adalah seorang pemuda yang berakal dan kita tidak memiliki anggapan buruk kepadamu. Dan kau dulu menulis wahyu untuk Rasulullah SAW, maka telusurilah Al-Quran dan kumpulkanlah. Kemudian kata Zaid, demi Allah, kalaulah aku diberikan tugas untuk memindahkan gunung, itu jauh lebih ringan daripada saya menerima perintah ini, perintah untuk mengumpulkan Al-Quran. Lalu kemudian Zaid mengatakan, bagaimana kalian Abu Bakar dan Umar, bagaimana anda melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Nah, ini menunjukkan bahwa cara beragama para sahabat itu kembali kepada salafnya mereka Rasulullah SAW. Nah, di antara metode beragama Islam yang paling benar satu-satunya adalah ya berpijak kepada pemahaman para salafus saleh, gitu ya. Kemudian Abu Bakar menjawab, demi Allah, fa wallahi hadza khair. Demi Allah ini adalah kebaikan. Lalu Abu Bakar terus mengulangi permohonan itu kepadaku, kata Zaid, hingga Allah membukakan hatiku, sebagaimana dia telah membukakan hati Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Lalu aku pun telusuri Al-Quran, kata Zaid. Aku kumpulkan dari pelepah kurma, dari batu, dan dari lembaran-lembaran, dan hafalannya para penghafal Al-Quran. Hingga aku dapatkan akhir surat At-Taubah pada Abu Khuzaimah Al-Ansari yang tidak aku dapatkan pada penghafal Al-Quran yang lain. Ya kan? Laqad ja'akum rasulun, yaitu ayat yang berbunyi laqad ja'akum rasulun min anfusikum
Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kalian, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian, amat belas kasihan lagi penyayang kepada orang-orang beriman. Hingga akhir surat Bara'ah atau surat At-Taubah. Dan jadilah mushaf itu ada pada Abu Bakar hingga Allah mewafatkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian diwariskan kepada Umar di masa hidupnya, kemudian diwariskan kepada Hafsah putri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Ya, ini sama ya. Baik. Itulah kisah ya para peserta ANB Akademi tentang sejarah pengumpulan Al-Quran ya. Jadi dimulai dari masa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu atas usulan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian dalam eksekusinya diserahkan kepada sahabat Nabi SAW yang memang sudah dipercaya oleh Rasulullah SAW menjadi penulis wahyu, yaitu Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Dengan demikian kita telah menyelesaikan materi ke-9. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.